Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ustaz Ali Nurdin yang kami hormati dan teman-teman yang selalu semangat belajar, para calon ulama. Sekarang kita akan membahas pendekatan filsafat dalam kajian Islam, dan kasus yang dibahas adalah puasa Ramadan. Kita sudah membahas beberapa pendekatan sebelumnya, pendekatan tasawuf dan sebelum-sebelumnya tentang aneka pendekatan dalam kajian Islam. Sekarang kita sampai pada pendekatan filsafat. Saya Nurul Mashuda bersama teman saya Kang Usman akan membahas ini, dan sudah ada artikel yang sudah kami tulis berdua tentang pendekatan filsafat dalam kajian Islam, yaitu puasa Ramadan. Dalam RPS referensi yang tercantum ada 4. Aneka pendekatan studi agama. Ini adalah kumpulan tulisan yang ditulis oleh yang diedit oleh Peter Connolly. Nanti khusus tentang pendekatan filsafat ditulis oleh Rob Fisher. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua ada bukunya guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sangat legend itu, Prof. Harun Nasution, yang namanya menjadi nama auditorium yang sangat besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Nah, di antara aspeknya adalah aspek filsafat. Kemudian yang ketiga ada kritik nalar Al-Quran. Ini sebenarnya berbahasa Arab. Judul aslinya Naqdun Nas. Ini ditulis oleh Ali Harb. Sebenarnya buku ini berbicara tentang kritik teks dan berkomunikasi, berdiskusi, berdebat dan mengkritik Hasan Hanafi, Arkon, Al-Jabiri juga dan seterusnya. Tapi salah satu subbabnya membahas tentang kitab Mahiyal Falsafah, dan di sana tertulis bahwa para filsuf itu bukanlah orang yang bijak, tapi mereka adalah orang yang rindu. Dan yang terakhir, referensi terakhir adalah dari Prof. Said Akil Siraj. 3 buku pertama ini membahas tentang pendekatan filsafat, dan khusus yang Said Akil Siraj itu membahas tentang puasa secara filosofis begitu. Adapun The Message of the Quran ini saya gunakan untuk membahas yang pasti sumber utama ajaran Islam termasuk puasa adalah Al-Quran. Maka pertama-tama puasa dibahas dari Al-Quran secara filosofis. Dan The Message of the Quran, lihat saja judulnya, adalah tafsir Al-Quran bagi orang-orang yang berpikir. Artinya pesan-pesan Al-Quran dibahas secara filosofis. Banyak dibahas secara filosofis meskipun tidak hanya secara filosofis. Oleh karena itu, 4 buku ini akan digunakan dalam pembahasan pendekatan filsafat dalam kajian Islam puasa Ramadan. Oke. Pertama, kita mulai dengan kritik nalar Al-Qur'annya Ali Harb atau Naqdun Nas Ali Harb. Lihat salah satu judulnya, tentunya yang saya pakai adalah yang berbahasa Indonesia. Saya ada bukunya
yang berbahasa Arab, saya ada PDF-nya. Itu di stabilo kuning, dalam judul bahasa Arabnya haula kitab ma hiyal falsafah. Filsafat itu apa? Al-falasifah laisu hukama bal usyaq. Para filsuf itu bukanlah orang-orang bijaksana, tapi mereka adalah para perindu. Begitu kira-kira. Dan itu yang dibahas. Tapi kita akan bahas yang bersinggungan dengan yang kita bahas, pendekatan filsafat. Apa yang dibahas dalam subbab itu? Ma hiyal falsafah? Kata Ali Harb dengan berdiskusi dengan berbagai sarjana di dalam buku itu. Di antara kesimpulan yang didapat bahwa filsafat adalah seni membentuk, mencipta, dan membuat konsep-konsep. Lihat, ada warna kuning dan ada warna hijau. Warna hijau ini yang akan kita pakai nanti untuk membedah puasa secara filosofis. Singkat saja bahwa yang dimaksud filsafat adalah membuat konsep-konsep. Artinya, filsuf adalah sang pencipta konsep. Filsuf berpikir dengan konsep. Dan perlu diingat bahwa filsafat tidak hanya dihasilkan dengan akal, tapi filsafat juga hasil dari akal, intuisi, imajinasi, dan perasaan untuk mendapatkan konsep-konsep itu. Dalam hal ini nanti konsep tentang puasa Ramadan. Oke, itu dari buku dari Ali Harb, bukunya Ali Harb. Maka lanjut ke bukunya Prof. Harun Nasution. Salah satu aspek dalam Islam yang ditinjau oleh Prof. Harun Nasution adalah aspek falsafat. Apa yang dibahas oleh beliau dalam aspek falsafat untuk meninjau Islam ini? Pertama, ini di penutup sebenarnya, bukan di subbab itu. Di penutup bukunya beliau bilang bahwa Islam itu mengandung dua hal. Pertama ajaran dan yang kedua non-ajaran. Yang ajaran ada ajaran dasar dan ada ajaran yang bukan dasar. Yang dasar itu ya Al-Quran dan hadis, dan yang bukan dasar adalah pemikiran-pemikiran yang diinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Di antara pemikiran hukum, teologi, filsafat, mistisisme politik, dan seterusnya. Dan ini semua dibahas oleh beliau di dalam buku itu, aspek-aspek ini. Artinya ketika pemikiran filsafat misalnya berbeda dengan pemikiran hukum atau pemikiran syariat, pemikiran fikih, bukan filsafat yang kafir menurut Islam, tapi filsafat hanya kafir menurut pemikiran fikih. Begitu. Itu hanya perdebatan antara ajaran yang bukan dasar. Jadi, sebagaimana perdebatan Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd, tahafutul falasifah. Oh enggak, kata Ibnu Rushd, tahafut malah. Karena itu bukan pertentangan antara Islam dengan filsafat, Al-Quran dengan filsafat. Tidak, itu antara syariat, fikih dengan filsafat gitu. Coba ini saya buktikan bahwa ternyata para filsafat itu tidak kafir, tidak bertentangan dengan Al-Quran begitu. Oke, kita fokus pada pemikiran di bidang filsafat di bukunya Pak Harun Nasution. Yang beliau bahas pertama-tama adalah para filsuf muslim dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan itu yang dibahas oleh Pak Harun. Kemudian secara tematik beliau membahas 3 hal: akal dan wahyu, timbulnya yang banyak dari yang maha satu atau kejadian alam, dan roh, dan soal kelanjutan hidup sesudah roh terlepas dari badan. Dan yang akan kita pakai tentunya untuk membahas puasa adalah tentang akal dan wahyu. Artinya puasa itu ada dalam pesan-pesan wahyu di Al-Quran dan hadis. Dan akal akan digunakan untuk memahami
dan menjelaskan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu secara filosofis. Begitu dalam bukunya Prof. Harun Nasution. Oke, kita lanjut ke buku yang utama dalam pendekatan filsafat, yaitu buku yang dikumpulkan dan diedit oleh Peter Connolly berjudul Aneka, nggak tahu itu bagaimana bacanya ya, Connolly mungkin ya, berjudul dalam bahasa Indonesia berjudul Aneka Pendekatan Studi Agama. Itu asalnya bahasa Inggris tentunya, Approaches to the Study of Religion. Dan salah satu pendekatannya adalah pendekatan filosofis atau philosophical approaches, dan itu ditulis oleh Rob Fisher. Ini yang akan kita bahas dan ini agak panjang. Oke, sebelum membahas pendekatan filsafat dalam studi agama, Rob Fisher pertama-tama menjelaskan bagaimana hubungan antara filsafat dan agama. Dari kajian yang beliau lakukan, akhirnya beliau menemukan 5 hubungan. Yaitu pertama, filsafat sebagai agama sendiri. Misalnya, causa primanya Aristoteles itu kan sebagai Tuhan di filsafat gitu, dan seterusnya. Artinya, filsafat menjadi agama tersendiri. Oke. Yang kedua, filsafat menjadi pelayan agama. Artinya, teori-teori filsafat digunakan untuk menjelaskan doktrin-doktrin tentang ketuhanan. Itu ada di teologi atau ilmu kalam. Yang ketiga, filsafat memberi ruang bagi keimanan. Filsafat hanya bisa sampai pada masa ini, sampai pada ini. Selanjutnya adalah keimanan. Atau misalnya Gus Ulil memberikan analogi akal, filsafat sebagai akal itu hanya seperti kapal atau perahu. Kamu harus naik perahu, tapi ketika sudah sampai pada pulau itu, kamu harus tinggalkan perahu dan jelajahi pulau itu menggunakan iman. Kemudian iman itu dengan kalbu. Di Al-Quran begitu, walam tu'min qulubuhum, begitu. Yang beriman itu adalah kalbu. Oke. Kemudian yang hubungan yang keempat, filsafat sebagai perangkat analitis bagi agama. Ini seperti tafsirnya Ar-Razi, Az-Zamakhsyari itu menjelaskan agama, menjelaskan Al-Quran menggunakan teori-teori filsafat Muhammad Abduh, dan termasuk juga tadi Muhammad Asad dalam The Message of the Quran. Dan ini nanti yang akan kita pakai untuk membedah puasa. Oke, dan yang kelima, yang terakhir, hubungan antara filsafat dan agama adalah filsafat sebagai studi tentang penalaran yang digunakan dalam pemikiran. Ini kalau dalam Islam seperti usul fikih. Usul fikih itu kan menggunakan logika, qiyas. Itu filsafat itu digunakan di dalam usul fikih. Tentunya Rob Fisher tidak bicara tentang Islam. Rob Fisher berbicara tentang Kristen. Yang dimaksud agama oleh Rob Fisher nanti adalah Kristen, sehingga yang disebutkan nanti tokoh-tokoh Kristen dan teori-teori Kristen. Adapun dalam kurung ini adalah yang coba saya tambahkan setelah saya juga mengaji Pak Fakhruddin Faiz. Oke, itu hubungan antara filsafat dan agama yang akan kita pakai dalam pembahasan ini, pembahasan pendekatan filsafat dalam studi Islam puasa Ramadan. Yang akan kita pakai hubungan antara filsafat dan agama adalah filsafat sebagai perangkat analitis bagi agama, yaitu menganalisis pesan-pesan puasa Ramadan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Oke. Kemudian kata Rob Fisher, pendekatan filosofis itu banyak cabangnya. Setidaknya ada 4 kata beliau.
Pertama, logika. Itu digunakan dalam usul fikih dan ilmu kalam. Tentunya puasa itu masuk ke fikih, maka juga digunakan usul fikih untuk menggali hukum. Nanti akan dipakai logika. Metafisika, ini tentang ilmu kalam dan tasawuf. Metafisika itu tentang sesuatu yang ada di balik fisik. Misalnya tentang kita. Apakah saya ini adalah fisik dengan otak? Sehingga ketika otak dan fisik saya ini hancur, saya juga hancur. Atau saya bukan fisik ini, tapi ruh yang ada di dalam ini, sehingga ketika badan ini hancur, saya akan tetap ada, tapi entah bagaimana. Atau antara keduanya, saya adalah fisik ya sekaligus ruh itu sendiri, begitu. Itu yang dibahas nanti di dalam metafisika, dan ini mungkin tidak terlalu dibahas nanti, tidak terlalu digunakan untuk membahas puasa. Mungkin bisa juga digunakan. Kemudian cabang yang ketiga adalah epistemologi, itu bagaimana tentang pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu didapat, ilmu dan bagaimana pemahaman terhadap Al-Quran. Kamu tahu tentang Al-Quran atau tentang pesan Al-Quran, dan bagaimana kamu bisa tahu tentang pesan Al-Quran itu epistemologi. Kemudian yang terakhir adalah etika seperti penjelasannya Pak Abdul Muid kemarin. Etika itu adalah akidah, yaitu nilai-nilai yang melahirkan perilaku atau perilaku yang didasari oleh nilai-nilai, begitu. Ketika hanya ide-ide saja, tidak ada perilakunya, itu namanya teologi. Oke. Dan nanti etika ya begitu. Dan ini akan dipakai untuk membedah puasa Ramadan, karena dengan keyakinan, dengan nilai-nilai tentang puasa Ramadan, kemudian puasa Ramadan itu dijalankan, dilakukan secara praktek. Oke, itu cabang pendekatan filosofis. Nanti tentang hubungan antara filsafat dan agama, cabang pendekatan filosofis nanti tidak hanya bisa digunakan untuk puasa Ramadan, bisa digunakan untuk banyak hal dalam mengkaji agama, termasuk agama Islam. Kemudian wilayah pendekatan filosofis dalam studi agama. Ada banyak wilayah, kata Rob Fisher, tapi saya tidak akan membahas sebanyak itu. Setidaknya kita akan rangkum itu menjadi 3, kata beliau. Ada 3 wilayah pendekatan filosofis dalam studi agama. Pertama, studi kebahasaan, dan dapat disebut dengan pemahaman agama kultural linguistik. Ini tafsir atau syarah. Itu kan yang dibahas adalah bahasa. Al-Quran itu bahasa, hadis itu bahasa, dan kitab-kitab itu bahasa. Itu wilayah yang pertama, dan ini yang akan kita pakai untuk membedah puasa Ramadan. Yang kedua adalah persoalan teodisi atau persoalan kejahatan. Loh, kalau Tuhan itu memang ada dan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa masih banyak terjadi kejahatan di muka bumi ini? Bahkan banyak terjadi bencana alam di muka bumi ini. Banyak orang-orang yang dizalimi di muka bumi ini. Bagaimana itu? Itu yang dibahas dalam wilayah pendekatan filosofis tentang teodisi ini. Ini dalam Islam mungkin ada Asmaul Husna, bahwa Tuhan itu ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi juga Syadidul Iqab, begitu. Oke, dan yang ketiga yang dibahas wilayah pendekatan filosofis dalam studi agama adalah persoalan perbuatan Tuhan di dunia. Apa peran Tuhan di dunia? Ini nanti kalau dalam Islam tentang Qadariyah Jabariyah, apakah Tuhan ikut berperan, senantiasa berperan, atau hanya dulu menciptakan? Itu pembahasan Qadariyah dan Jabariyah. Ini tidak akan dipakai mungkin dalam membedah puasa. Yang digunakan untuk membedah puasa Ramadan hanyalah wilayah pertama, yaitu studi tentang bahasa keagamaan. Oke, kemudian lebih fokus ke
wilayah pertama, studi bahasa keagamaan, yaitu tentang pemahaman kultural terhadap bahasa. Bagaimana memahami bahasa itu? Pertama, kata beliau, bahwa pemahaman kultural terhadap bahasa menunjukkan kepada orang yang berbicara dan menggunakan bahasa itu. Orang yang berbicara dan orang yang menggunakan bahasa itu. Dalam konteks puasa Ramadan, yang berpesan untuk berpuasa Ramadan adalah Al-Quran yang kita yakini itu adalah pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Maka harus juga dipertimbangkan bahwa pesan itu datang dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, disampaikan oleh Nabi Muhammad yang akhlaknya sangat mulia sepanjang hidupnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian pemahaman juga menunjukkan pada konteks di mana masyarakat hidup dan berbicara. Dalam konteks puasa Ramadan dan Al-Quran pertama-tama disampaikan kepada orang Makkah, Madinah atau Arab pada abad ke-7 Masehi. Maka itu juga perlu dipertimbangkan untuk memahami tentang pesan-pesan puasa Ramadan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, moralitas. Pemahaman kultural itu menunjuk pada moralitas. Moralitas adalah produk dan hasil dari identitas fisik dan konteks kultural seseorang. Lihat keunikannya bahwa Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, sebelum menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, sudah terkenal integritasnya di masyarakat, sudah terkenal sebagai Al-Amin, sehingga dalam membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidak boleh dilepaskan dari sifat integritas beliau itu. Maka tidak mungkin beliau berlaku celah, tidak mungkin beliau berkata yang buruk, yang menyakiti, karena beliau bahkan sebelum menyampaikan pesan wahyu, beliau sudah sangat terkenal integritasnya sebagai Al-Amin. Ini yang akan dipertimbangkan dalam memahami bahasa, dalam memahami Al-Quran dan hadis, pesan-pesan wahyu tentang puasa Ramadan. Sebagai konsekuensi pemahaman kultural tadi, maka berbagai pendekatan dalam studi agama harus mencakup studi tentang konteks di mana agama itu muncul. Kalau agama Islam maka muncul pertama kali di Makkah, Madinah atau Arab abad ke-7. Dan juga harus dipertimbangkan mencakup studi tentang watak dan perannya dalam masyarakat beriman saat ini, yaitu kontekstualisasi bagaimana untuk masyarakat saat ini yang mungkin budayanya sudah berbeda, masanya sudah berbeda, banyak hal yang sudah berbeda. Itu perlu dipertimbangkan. Bisa mungkin misalnya menggunakan double movementnya Fazlur Rahman, atau misalnya seperti yang dilakukan oleh Profesor Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal sebelum Pak Nasaruddin Umar. Misalnya beliau begini dalam mempertimbangkan konteks dan kontekstualisasi itu. Dulu Nabi itu dalam konteks pakaian, dulu Nabi menggunakan jubah, menggunakan udung-udung di kepala, surban, seperti itu. Tapi coba lihat, Abu Jahal juga menggunakan itu, artinya masyarakat Arab menggunakan itu, artinya Nabi menggunakan pakaian masyarakatnya, begitu. Jadi kemudian ketika dikontekstualisasikan ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu pakaian adatnya adalah misalnya batik. Maka yang sunnah untuk
masyarakat Indonesia sekarang adalah menggunakan batik, bukan menggunakan jubah. Misalnya begitu, itu bentuk kontekstualisasi yang digunakan oleh Prof. Ali Mustafa Yaakob. Oke, kemudian tentang tujuan pendekatan filsafat. Pertama, ada 2 tujuan kata Rob Fisher. Pertama, memberikan perangkat-perangkat berpikir tentang sesuatu, artinya memahami. Filsafat digunakan untuk memahami Al-Quran, memahami pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang puasa Ramadan. Kemudian tujuan pendekatan filsafat juga untuk berbincang-bincang dengan orang lain atau menjelaskan apa yang sudah dipahami itu. Dipahami pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang puasa Ramadan, kemudian dijelaskan pemahaman itu kepada orang lain untuk didiskusikan untuk mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Oke. Itu semua tentang pendekatan filsafat. Artinya secara ringkas keseluruhan dari semua itu dalam konteks puasa Ramadan, pendekatan filsafat artinya filsafat adalah perangkat analitis untuk membaca pesan-pesan wahyu tentang puasa Ramadan menggunakan logika, epistemologi, dan etika. Dan wilayahnya adalah wilayah studi bahasa, karena Al-Quran dan hadis dalam bentuk bahasa. Itu dilakukan untuk memahami, pendekatan filsafat ini dibutuhkan untuk memahami dan menjelaskan pesan-pesan wahyu tentang puasa Ramadan. Dan dalam memahami dan menjelaskan itu perlu ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan perlu diingat bahwa Nabi akhlaknya sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Serta perlu diingat dan dipertimbangkan juga konteks masyarakat Arab, terutama Makkah dan Madinah serta dunia pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi menyampaikan pesan-pesan wahyu dari Tuhan itu. Sehingga dengan begitu pesan-pesan puasa Ramadan bisa dikontekstualisasikan dengan baik pada masa ini. Oke. Tapi ini terlihat ribet ya. Tapi tenang, kata Rob Fisher di akhir berbicara dengan para mahasiswanya. Rob Fisher bilang, santai bro. Suatu pendekatan filosofis terhadap agama tidak perlu dibedakan, kata beliau. Ini hanyalah eksperimen. Maka jangan terlalu pusing dengan teori-teori itu. Coba aja iseng-iseng. Mainkan, uji, dan jangan takut. Dan yang terpenting, nikmatilah. Itu kata Rob Fisher di akhir kemudian. Tapi kita coba iseng-iseng, kita coba mainkan, kita coba uji, kita jangan takut, kita coba nikmati. Pertama, tentang di dalam Al-Quran. Saya akan bahas tentang Al-Quran, nanti selanjutnya adalah Kang Usman. Kata puasa di dalam Al-Quran. Saya cek ada 14 kali kata puasa dalam Al-Quran. 2 kali dalam bentuk isim fa'il, sha'imin dan sha'imat. Itu di surah Al-Ahzab ini. Kemudian ada kata saum, dan itu 1 kali saja kata saum. Dan itu artinya bukan puasa, tidak makan, tidak minum, tapi tidak berbicara. Begitu juga sha'imin dan sha'imat ini tidak dalam arti, kalau melihat konteks ayatnya, tidak dalam arti puasa, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai malam, tapi dalam arti menahan hawa nafsu. Ini sifat terpuji diantaranya menahan hawa nafsu. Oke. Kemudian ada kata siyam, dan siyam ini yang khusus untuk menunjuk puasa yang tidak makan, tidak minum dari fajar sampai terbenamnya matahari. Baik itu puasa Ramadan atau puasa kafarah. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari'. Wa antasumu khairul lakum. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Oke. Jadi ada 14. 2 tambah 1 3, 3 tambah 9 12, 12 tambah 2 14. Ada 14 kali. Oke. Itu kata puasa di dalam Al-Quran. Tapi kita coba klasifikasi puasa di dalam Al-Quran. Setelah saya coba klasifikasi, ternyata ada 4 macam
puasa dalam Al-Quran. Pertama, puasa Ramadan, Siyamu Ramadan. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, atau bisa diteruskan sampai 189. Itu semua tentang puasa Ramadan dan hanya ada di sana. Adapun siyam di ayat-ayat yang lain itu adalah siyam tentang kafarah ternyata. Kemudian ada saumus sifah, so'imin so'imat, itu sifat yang terpuji dalam arti menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir saumul kalam, itu Maryam ketika bawa Isa, ada orang-orang yang banyak mencibir, faquli inni nadhartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ada 4, puasa Ramadan, puasa tobat atau puasa kafarah ketika melakukan suatu pelanggaran, puasa sebagai sifat terpuji menahan nafsu, dan puasa untuk tidak berbicara. Tapi puasa itu apa? Ini yang pendekatan filosofis tentang bertanya dan bertanya, begitu pendekatan filosofis itu. Apa itu puasa? Saya coba, karena ini dari Al-Quran, maka saya coba dari mufradat al-fadhil Qur'annya Raghib al-Asfahani. Kata beliau, as-saum fil asl al-imsak 'anil fi'li mat'aman kana au kalaman au masyan. Jadi saum itu adalah menahan, baik menahan dari perbuatan apapun, baik menahan dari makan, menahan dari berbicara, bahkan menahan dari berjalan, diam aja. Artinya pasif saja. Kemudian beliau berargumen bahwa ini nadratul rahman sauman, saum itu unya bihi al-imsak anil qaul. Saum itu artinya tidak berbicara. Dalilnya, argumentasinya, lihat lanjutan berikutnya. Falan ukallimal yauma insiya. Itu definisi saum secara umum, sehingga menjadi 4 macam tadi di dalam Al-Quran. Adapun puasa Ramadan, definisinya ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar. Summa atimus syama ilal lail, sampai malam. Malam artinya terbenamnya matahari, maghrib. Nanti juga tidak berhubungan suami istri di itu, uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum, dan seterusnya itu. Maka puasa saum asal mulanya bermakna menahan al-imsak dari perbuatan apapun, baik makan, berbicara atau berjalan, termasuk menahan nafsu. Itu puasa. Makanya untuk para jomblo yang belum menikah, berpuasalah, katanya Nabi. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Oke. Adapun dalam konteks puasa Ramadan dan puasa pertobatan atau kafarah, puasa dengan kata siam artinya tidak makan dan tidak minum serta tidak berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai malam atau matahari terbenam. Oke, kemudian puasa pertobatan atau puasa kafarah itu ada 3 macam ternyata. Ada puasa 3 hari. Ada puasa 3 hari itu sebagai opsi ketika melanggar sumpah. Kemudian ada puasa yang setara dengan memberi makan orang miskin seharga hewan yang dibunuh secara sengaja ketika ihram. Ihram kok membunuh hewan? Nanti ada beberapa opsi, diantaranya kalau tidak ada yang mampu, puasa seharga hewan itu. Oke, dan yang ketiga puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau membunuh orang mukmin secara sengaja. Dan kalau zihar itu apa? Ini penjelasan Muhammad Asad, tidak dalam konteks ini, bisa teman-teman baca. Oke, seingat saya ada satu lagi deh, puasa
puasa kalau haji itu loh, 3 hari di haji dan 7 hari kalau sudah mau pulang, dan jadinya 10 hari. Oke, itu puasa pertobatan atau puasa kafaroh. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa wajib di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Dilakukan dengan tidak makan dan tidak minum, serta tidak berhubungan suami istri sejak terbit fajar. Minal fajri sampai malam. Ilal laili, yaitu matahari terbenam. Puasa ini dilakukan dan mudah saja. Karena Tuhan sampai 2 kali itu berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata, dan seterusnya. Misalnya, di antara bentuk kemudahannya, jika dalam perjalanan atau sakit, puasa bisa diganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhur. Bahkan jika tidak mampu sama sekali, puasa bisa diganti dengan memberi makan orang miskin sesuai hari ketika tidak berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin. Karena memang puasa di antara tujuannya adalah untuk berempati, melatih kepekaan terhadap orang-orang yang lemah, orang miskin. Oke. Dan lakukan puasa tidak hanya sekedar ritual. Lakukan puasa esensinya, lihat di ayat-ayat sesudahnya itu. Puasa yang sekedar dilakukan sebagai bentuk ritual, karena itu kesalehan sejati bukan diraih dengan mendekati permasalahan iman melalui pintu belakang. Laisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha. Pintu belakang itu ritual saja. Yang penting rukunnya saja. Meskipun tetap saja ritual ini sangat perlu, rukun itu sangat perlu, tapi kesalehan sejati tidak dengan cuma itu. Kesalehan sejati didapatkan dengan kesadaran akan Allah atau takwa. Walakinnal birra manittaqa, itu yaitu ritual yang didekati melalui pintu depan spiritualnya. Waqtul buyuta min abwabiha. Meskipun ini bicara tentang haji, ini juga bicara tentang puasa, karena itu ada di ayat-ayat sesudah ayat-ayat tentang puasa. Oke. Dari ayat-ayat tentang puasa itu bisa disimpulkan bahwa tujuan puasa ada 3. Pertama, memperingati permulaan turunnya Al-Quran. Al-Quran yang menyampaikan pesan kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, dan rahmat. Dan turunnya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, dan seterusnya. 13 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian puasa juga memberikan latihan pengendalian diri yang ketat. Tidak makan, tidak minum itu. Puasa juga membuat setiap orang menyadari melalui pengalamannya sendiri bagaimana rasanya lapar dan haus, dan dengan demikian benar-benar memahami kebutuhan orang miskin itu. Sehingga kalau tidak puasa, di antara cara tebusannya adalah fidyatun ta'amu miskin. Maka bisa disimpulkan bahwa manfaat dan dimensi puasa dari ayat-ayat Al-Quran adalah ada 3: spiritual, fisik, dan mental, dan sosial. Kesadaran akan Tuhan secara spiritual, diri yang terlatih secara fisik dan mental, serta empati kepada yang lemah secara sosial. Selanjutnya, lebih dalam lagi dengan tafsir-tafsir yang mendalam, dan terutama dari Prof. Said Akil Siroj, akan disampaikan oleh teman saya, Kang Usman saja namanya. Dari saya sekian, mari berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.